Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DMSTAI, selamat datang di podcast DMSTAI episode kedua yang bertema menjadi pemuda inspiratif melalui aksi nyata. Semoga perbincangan hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah Sadia. Lalu di samping saya ada rekan saya, Bella Kristina. Di episode kali ini kita enggak sendirian. Sudah hadir bersama kita sosok pemuda aktif dan penuh aksi nyata. Langsung saja kita sambut Kang Erwin. Bagaimana Kang, kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana, sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya boleh dong kenalan sedikit. Siapa kakak, aktivitasnya apa saja, lalu sedang fokus dalam kegiatan apa belakangan ini? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Suherlan, kita dipanggil Erwin. Walaupun mungkin di sini host sudah kenal, tapi kan pemirsa, gitu kan ya, sobat BEM STI ada yang belum kenal mungkin ya barangkali. Jadi tadi perkenalkan, nama saya Erwin Suherlan. Terus untuk alamat di lingkungan Tegal Sari, Tegal Kalong, Kelurahan Talun, Kecamatan Serdang Utara. Terus juga untuk kesibukan sekarang ataupun ya dalam sehari-hari udah bekerja, kebetulan juga udah lulus tahun sekarang, yaitu di STI 11 April Sumedang. Ya, alma mater lah gitu kan ya. Sejurusan juga yaitu jurusan PAI. Seperti itu. Jadi untuk kesibukan sekarang kerja yaitu mengajar di salah satu SMK di Kabupaten Sumedang, terus juga mengajar juga di PKBM gitu kan ya. PKBM yaitu ya seperti paket A, B, C. Jadi untuk weekday Senin sampai Jumat itu mengajar di SMK, terus juga untuk weekend mengajar di PKBM Sabtu dan Minggu. Terus juga saya untuk kesibukan juga di organisasi masih, tapi organisasi eksternal. Karena kan kalau di organisasi internal seperti ya Hima, UKM dan sebagainya kan udah tidak bisa ya. Karena kan udah lulus ataupun sudah wisuda. Jadi makanya saya mengikuti organisasi yang eksternal seperti ya PMII gitu kan ya, terus juga kayak relawan dan sebagainya. Karena jujur walaupun saya sudah keluar ya sebagai mahasiswa ataupun keluar kuliah, saya itu orangnya backgroundnya emang di organisasi gitu. Jadi apa ya, itu organisasi itu sudah menjadi jati diri saya. Walaupun sudah bekerja dalam organisasi akan tetap berlanjut seperti walaupun ya agak dikurangin gitu kan ya, nggak seaktif seperti sebelumnya seperti ya menjadi mahasiswa ya seperti itu. Terus juga itu kerja, terus juga organisasi, terus juga sambil bisnis usaha gitu. Itu usaha juga ada berupa ya makanan cepat saji, itu dapur heroi gitu kan ya. Boleh nanti ya mampirlah ataupun beli boleh, ini Instagram di bawah ini gitu kan ya, dapur heroi. Terus juga ada digital printing juga gitu kan ya, printing home ataupun home printing. Jadi kayak ngeprint seperti ya tugas-tugas, terus juga kayak spanduk, ID card dan sebagainya. Karena jujur ketika misalkan saya sebagai guru apa ya, untuk awal-awal apa ya, apalagi menjadi guru honorer berapalah gitu kan ya. Nah makanya saya memikirkan bagaimana caranya ketika dapat uang itu tidak hanya sebagai guru saja, tapi mencari wadah lain seperti tadi bisnis dan sebagainya. Terus juga mungkin perkenalan apalagi udah mungkin ya, tadi nama udah, alamat udah, terus juga kesibukan sehari-hari udah. Ada lagi mungkin perkenalan yang belum disampaikan atau udah saja? Udah saja. Oke. Mungkin sekarang kita beranjak pada pembahasan dari tema kita yang kita angkat mengenai pemuda inspiratif. Nah, menurut Kang Erwin, apa sih pemuda inspiratif itu? Apakah harus mempunyai prestasi atau cukup dengan melakukan hal-hal sederhana tapi bermanfaat? Bagaimana Kang? Oke, untuk terkait tentang pemuda inspiratif, gitu kan ya, dijudulkan ataupun di tema dijelaskan menjadi pemuda inspiratif melalui aksi nyata. Nah, dalam hal ini konteksnya untuk pemuda inspiratif dulu. Nah, untuk pemuda inspiratif itu kan ya, intinya ataupun maknanya secara gampangnya ataupun secara simpelnya yaitu seorang pemuda yang menginfluence orang lain ataupun yang mengajak orang lain dalam hal kebaikan. Contohnya
Yang pertama yaitu tidak hanya memberi nasihat saja, tapi melakukan aksi nyata. Misalnya gini, ketika menjadi pemuda inspiratif gitu kan ya, sebenarnya bisa aja ketika kita menjadi pemuda inspiratif, misalkan menginfluence dengan seperti mencari ilmu, misalkan di sosial media, ataupun kita dalam organisasi memberikan yang motivasi dan sebagainya, itu bisa menjadi pemuda inspiratif. Cuma menurut saya kurang maksimal ketika menjadi pemuda inspiratif cuma hanya nasihat saja, tapi tidak memberikan contoh aksi nyata. Seperti itu yang pertama. Jadi jangan sampai ketika kita menjadi pemuda inspiratif hanya memberikan nasihat saja ataupun memberi kayak ilmu saja, tapi tidak mengamalkannya. Misalkan, contohnya kita harus berpikir kritis menjadi mahasiswa, gitu kan ya, dan sebagainya. Tapi kita tidak memberikan contoh nyata. Misalkan kita tidak banyak diskusi, gitu kan ya, kita tidak banyak membaca buku dan sebagainya. Tentunya kan kita menjadi seperti tadi orang yang kritis, berpikir kritis, critical thinking, gitu kan ya. Itu tidak bisa secara langsung, tapi dengan tadi misalkan dengan kita banyak diskusi gitu kan ya, terus juga banyak ya kayak ikut organisasi dan sebagainya. Terus juga contohnya menjadi pemuda inspiratif tidak hanya bilang ayo sedekah, tapi tidak memberikan contoh, ya tidak mengaplikasikannya dengan yang memberikan kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya. Itu yang pertama, yaitu jadi tidak hanya memberikan nasihat saja, tapi memberikan contoh aksi nyata juga. Yang pertama. Yang kedua yaitu menginfluence ataupun menjadi suri teladan bagi orang lain. Tentunya ketika kita menjadi pemuda inspiratif itu harus bisa menginfluence orang lain ataupun mengajak orang dalam hal kebaikan. Karena kan dalam mengajak bisa jadi konteksnya ada dua, ada mengajak dalam kebaikan, ada juga dalam mengajak keburukan. Nah, dalam pemuda inspiratif ini dalam konteksnya yaitu mengajak dalam kebaikan, bukan dalam keburukan, seperti itu. Nah, jadi kita juga walaupun ada juga ketika mengajak tuh ada yang secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya, misalkan kita memberikan sebuah konten ataupun misalkan kita ngepost sosial media nih, misalkan secara tidak langsung kita ngepost seperti sedekah misalkan. Nah, orang lain teh terinfluence sama kita, termotivasi. Nah, itu kan sudah menjadi pemuda inspiratif walaupun secara tidak langsung. Ataupun misalkan secara langsung, misalkan kita memberikan contoh kepada orang lain secara karakter misalkan ya, secara perilaku. Kita dalam hal bersosial media misalkan atau secara langsung, kita adabnya bagus, misalkan karakternya bagus dengan sopan santun. Terus orang lain melihat kita, orang itu tuh berubah dalam hal sopan santun karena melihat diri kita misalnya, itu kan udah menjadi inspiratif karena menginspirasi orang lain. Seperti itu. Jadi itu dua poin yang saya sampaikan. Sebenarnya banyak, cuma yang saya sampaikan dua saja. Pertama tadi tidak hanya memberi nasihat saja, tapi melakukan aksi nyata juga. Yang kedua yaitu tadi itu menginfluence orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti itu. Itu sih konteks secara simpelnya menjadi pemuda inspiratif. Terus juga tadi apakah harus berprestasi? Kalau menurut saya itu tidak perlu juga ataupun tidak harus, karena menjadi ya inspiratif tuh gak harus seperti ya prestasi baik dalam akademik ya, misalkan nih harus yang ranking 1 lah, harus juara lah, enggak gitu. Karena banyak yang mungkin seperti yang juara atau ranking 1 dia tidak menginspirasi, karena tentunya dalam patokannya kita menginspirasi itu dilihat tuh tidak hanya dalam akademik ataupun pikiran saja, tapi dalam hal karakter juga. Misalkan banyak kan yang ranking 1 nih, tapi orangnya teh sopan santunnya kurang baik, misalkan dalam karakternya kurang baik dan sebagainya. Jadi dalam hal ini seperti menjadi pemuda inspiratif gak dipatok ataupun gak harus menjadi orang yang berprestasi. Banyak orang yang tidak berprestasi, misalkan nih dia ranking 10 tapi menginspirasi karena dengan sopan santunnya atau karakternya, seperti itu. Terus juga apalagi tadi teh terakhir teh prestasi dan hal-hal yang cukup dilakukan dengan hal-hal sederhana tapi juga benar. Nah, betul. Jadi ketika kita melakukan kebaikan ataupun melakukan hal yang manfaat, gak harus menunggu kita sukses dulu ataupun kaya dulu. Misalkan nih, contohnya ketika kita sedekah ataupun memberikan kepada orang lain gitu manfaat, kita gak perlu misalkan harus kaya dulu. Misalkan contohnya saya karena kalau misalkan orang lain takut gimana atau gimana lah. Contohnya saya, ketika misalkan saya melakukan kebaikan, sedekahlah contohnya. Saya tidak perlu menunggu kaya dulu. Misalkan saya sekarang punya bisnis nih, gitu kan ya, makanan cepat saji. Kadang saya memberikan kepada orang membutuhkan cuma nominal misalkan 10.000 saja, gitu kan, makanan berupa makanan ngasih kepada yang membutuhkan. Jadi ketika kita sedekah,
tidak perlu ataupun tidak harus menunggu kaya dulu, karena kan kita tidak tahu ya apakah kedepannya kita kaya atau enggak. Jadi ketika kita sedekah tidak harus menunggu kaya dulu, itu dalam hal sedekah, itu dalam hal ilmu. Ketika kita memberikan ilmu tidak harus juga kita seperti harus pinter lah, ataupun misalkan kita harus ustadz lah, harus kiai dan sebagainya, karena dakwah itu kewajiban kita sebagai muslim. Jadi walaupun kita cuma orang biasa, walaupun baru hijrah, silakan aja sampaikan dakwah ataupun ilmu-ilmu. Jadi tadi yang disampaikan sama Teh Dela, ketika kita melakukan kebaikan tidak harus besar dulu, walaupun sedikit tapi konsisten, seperti itu. Itu mungkin jawabannya. Ya, betul sekali. Berarti dapat kita simpulkan ya, menjadi pemuda inspirasi itu enggak selalu soal prestasi yang besar ya, Kak ya. Betul. Jadi hal-hal yang sederhana kalau misalkan dilakukannya dengan konsisten itu akan menjadi inspirasi ya. Betul. Selanjutnya Kang, Ya, boleh. sekarang itu banyak anak muda yang semangat di awal tapi bingung harus mulai dari mana. Nah, menurut Kang Erwin, mengapa pemuda itu harus bergerak dan melakukan aksi nyata, bukan hanya sekedar berwacana? Oke. Dalam hal ini itu kan ya betul sekali, ketika kita melakukan planning ataupun sesuatu yang ingin kita lakukan, tidak hanya wacana doang gitu kan, tapi dengan aksi nyata juga. Karena ya buat apa sekarang kita wacana bagus itu kan ya, terus juga ya perencanaan bagus tapi sama sekali tidak terrealisasikan. Mendingan kita kayak rencananya ngedadak tapi dilaksanakan, seperti itu. Karena gini, contohnya dalam hal contohnya kebaikan saja lah. Contohnya kita dalam wacana pengen tadilah sedekah, karena kenapa saya menganalogikan sedekah ataupun dalam ilmu, karena hal yang paling simpel lah. Contohnya kita sedekah, misalkan kita pengen sedekah wacana gitu kan, walaupun kita dalam Islam ketika kita udah ada niatan nih untuk melakukan kebaikan, sebenarnya kita udah dapat pahala gitu kan ya, untuk wacana doang, niat doang. Cuma kalau misalkan kita sambil juga melaksanakannya atau mengaplikasikannya, kita juga dapat pahala juga ketika mengaplikasikannya. Jadi walaupun kita ya berencanakan doang, wacana doang dapat pahala, tapi biar lebih maksimal laksanakan juga gitu. Jadi walaupun dalam Islam ketika kita wacana doang dapat pahala untuk kebaikan, tapi biar lebih maksimal laksanakan juga, yaitu dengan sedekah gitu, seperti itu. Terus juga contohnya dalam hal kenapa kita tidak boleh wacana doang ataupun harus dengan melakukan aksi nyata. Contohnya dalam hal kita pengen sukses dalam hal kuliah, dalam hal akademik contohnya. Nah, ketika pengen sukses, IPK-nya pengen tinggi, misalkan pengen tinggi dari hal yang lain. Nah, itu kan tidak langsung IPK kita langsung tinggi kan, tapi dengan proses, misalkan dengan kita belajar dengan benar gitu kan ya, kuliah banyak masuk, jangan banyak bolos, terus juga di kelas aktif, banyak bertanya, banyak menjawab dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita tuh angan-angan doang, kita banyak rencana, banyak planning tapi tidak dilaksanakan, seperti itu. Dan juga kita pengen misalkan membuat bisnis, misalkan usaha apa misalkan, nah tapi kita tidak melaksanakan planningnya gimana, usahanya gimana dan sebagainya. Jadi kita tuh mendingan sedikit-sedikit tapi terlaksana daripada kita punya wacana besar tapi tidak terlaksana. Nah, seperti itu. Saya juga contohnya seperti bisnis, misalkan dapur hero itu. Kalau misalnya dipikir-pikir pengen kayak modal besar gitu kan ya, pengen ya seperti usaha besar, kapan gitu. Ya, saya tuh prinsipnya kayak saya merintis aja gitu. Dari hal kecil ya. Nah, betul, dari hal kecil dulu aja, merintis nanti ketika udah besar nanti akan besar gitu. Jadi makanya jangan sampai ketika kita pengen sesuatu nunggu besar dulu, seperti itu. Terus juga contohnya kan saya membuat suatu komunitas itu yang namanya Teras Bicara. Nah, itu dari hal kecil dulu, seperti kemarin yang hadir itu cuma 20 orang, misalkan 15 orang, gak apa-apa, karena nanti juga akan menjadi besar. Jadi makanya ketika kalian punya planning, punya wacana yang baik, laksanakan saja, bertahap lah. Jadi jangan sampai menunggu kita besar, menunggu kita kaya dan sebagainya gitu. Jadi tetap gitu kan ya, dalam prinsip kita ketika melakukan sesuatu jangan menunggu besar dulu, seperti itu. Itu jawabannya. Ya, betul sekali ya, saya setuju banget. Jadi memang kuncinya itu dari aksi ya Kang ya, bukan hanya wacana gitu ya. Nah, betul. Ya, sekarang Selanjutnya Kang, kami ingin tahu nih apa yang Kang Erwin lakukan dulu, contoh aksi nyata yang Kang Erwin lakukan dulu dan bagaimana dampaknya
Oke, untuk contoh aksi nyata mungkin banyak gitu kan ya untuk contohnya, tapi dalam hal yang awal-awal saya aksi nyata tuh ketika di lingkungan gitu kan ya, di Tegalsari di dekat daerah rumah. Dulu waktu itu saya sama teman-teman tuh mendirikan kayak sebuah organisasi keislaman ataupun IRMA contohnya. Ya, di situ saya melakukan aksi nyata sama teman-teman, itu mendirikan sebuah IRMA di daerah tersebut karena sebelumnya itu tidak ada IRMA. Nah, di situ kan saya itu melakukan aksi nyata. Jadi tidak hanya wacana saja sama teman-teman. Maksudnya kayak, kita pengen memajukan lembur iya gitu nya, daerah iya dan sebagainya, tapi tanpa aksi nyata. Nah, kami sama teman-teman itu melakukan aksi nyata itu dengan mendirikan sebuah organisasi yaitu IRMA. Itu contohnya misalkan. Terus yang lainnya banyak kayak untuk sekarang seperti yang menjadi relawan gitu kan ya. Tidak hanya kita seperti ya dalam tidak perguruan tinggi kan ada yaitu salah satunya pengabdian. Dan pengabdian kan mungkin kayak kuliah paling di KKN saja. Itu pun kan semester 7 ya ataupun 8. Itu pun cuma ya 1 bulan. Tapi kan ketika kita pengen melaksankan pengabdian itu bisa di luar juga, di eksternal, seperti ya ikut volunteer, relawan, itu kan aksi nyata kan, seperti itu, karena kan langsung terjun ke masyarakat, itu kan terjun langsung ya ke SD, sekolah-sekolah dan sebagainya. Terus juga banyak sih untuk contohnya mah, tapi untuk contoh juga yang lainnya seperti Erin juga terinspirasi dari yang lain. Contohnya sekarang yang lagi viral mungkin ataupun banyak disorot tuh seperti ada konten kreator yang dia tuh sedikit tapi berdampak besar, seperti kalau tahu mah ada gak konten kreator yang tukang donat, tau gak? Tukang donat yang orang mana ya? Cianjur atau orang mana ya? Terus juga yang konten kreator yang tempe gini. Ya, nah itu kan kalau kita lihat itu sedikit kan, tapi manfaatnya bagi mereka tuh besar. Jadi yang menurut kita sedikit, tapi menurut mereka itu besar. Saya pernah melihat konten yang tukang donat itu ada yang benar-benar menginspirasi. Jadi dia tuh ngasih kepada nenek-nenek yang udah tua gitu kan ya, ngasih sebuah ya donat. Dia tuh cuma berapa donat lah, 4 atau 6 donat lah. Mungkin menurut kita 4 donat mah sebaraha gitu nya, paling 10.000 lah dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang membutuhkan itu hal yang besar. Nah, jadi jangan sampai kita menyepelekan sebuah kebaikan yang menurut kita kecil, bisa jadi menurut mereka itu besar. Seperti itu. Sampai dia tuh kayak apanya, gak pengen ditinggal sama yang tukang donat itu, hatur nuhun pisan dan sebagainya, terima kasih. Bahkan dia teh yang memberikan donat itu lebih sayang daripada anaknya. Jadi anak-anak itu melantarkan. Jadi maksudnya kayak jangan sampai kita tuh gak melakukan kebaikan karena hal yang kecil. Karena tadi yang saya sampaikan, bisa jadi yang menurut kita hal kecil, menurut mereka yang membutuhkan itu hal yang besar, seperti itu. Banyaklah yang menurut saya ketika contohnya tuh banyak seperti itu dalam hal sosial. Contohnya yang sekarang tuh lagi ramai Pandawara Group misalkan, dalam hal konten sosial. Kan dia juga kan tidak tahu ya bakal menjadi besar. Yang awalnya misalkan cuma bersih-bersih sungai doang kan, solokan. Tapi kan sekarang bahkan bersih-bersihin bersih-bersih pantai kan, jadi lebih besar lah. Jadi maksudnya gitu. Jadi hal-hal yang kecil menjadi bisa hal yang besar gitu, seperti. Jadi banyaklah contohnya tadi seperti ya memberikan ya produk mereka seperti donat lah, atau juga Pandawara Group lah, jangan sampai ke luar negeri untuk belajar tentang masalah sampah dan sebagainya. Jadi jangan sampai menyepelekan. Dan dalam hal aksi nyata juga, kalau menurut saya dengan kemajuan teknologi ini, kalau bisa di-post gitu, walaupun misalkan apa-apa ada cibiran misalkan nih ketika nge-post kebaikan nih, misalnya kita sedekah ke orang lain ataupun apa, ada yang nyibir gini, kamu mah haus validasi misalkan, sombong atau apa, ria dan sebagainya, nggak apa-apa. Itu yang penting niat kitanya baik, karena prinsipnya ketika hidup kita tuh pasti ada yang suka, pasti ada juga yang nggak suka. Itu bukan sebuah pilihan kita pengen banyak yang suka ataupun banyak yang nggak suka. Itu adalah kepastian, karena kita hidupnya pasti ada, itu haters kita pasti ada, gak mungkin kita hidup pasti ada yang nggak suka gitu, seperti itu. Karena saya tuh mengandalkan gini, jangan kita hanya manusia biasa. Maksudnya kayak Nabi Muhammad juga, ya suri teladan kita, gitu Rasulullah SAW, banyak juga yang gak suka, walaupun beliau menyampaikan kebaikan, menyampaikan hal yang benar. Bahkan beliau lebih dari kita ujiannya. Misalkan nih, seperti dilempar sama batu, terus juga dilempar kotoran. Kita mah apa tuh? Maksudnya kayak cuma komenan doang gitu kan di Instagram atau sosial media. Jadi saya mah ketika banyak kayak ada yang nyinyir tuh ataupun kayak yang komen yang kurang bagus lah gitu kan, saya selalu mikir ke Nabi Muhammad, karena
Maksudnya saya siapa? Saya hanya manusia biasa, gak mau dinyinyirin ataupun gak mau ada hater seperti. Jadi prinsipnya ketika kita melakukan kebaikan, kalau bisa gitu kan, yaitu diekspos juga di sosial media, karena itu bisa menjadi asbab untuk orang lain juga berbuat kebaikan gitu. Jadi jangan sampai berpikiran saya malu, takut dihina dan sebagainya. Silakan, gak apa-apa. Karena kan tadi prinsipnya ketika hidup pasti ada yang suka, pasti ada juga yang gak suka. Seperti itu sih. Gitu. Nah, Kang, terakhirnya Ya. apa yang menjadi tantangan besar Akang sebagai pemuda yang ingin menginspirasi? Tantangan mungkin Tantangannya. ya, tantangannya. Oke, untuk tantangannya banyak, tapi saya akan menjelaskan beberapa hal saja. Untuk tantangan yaitu pertama harus keluar dari zona nyaman. Seperti itu. Karena jujur saya juga dulu pendiam itu ketika SMP lah. Mulai kayak keluar dari zona nyaman tuh mulai SMK. Itu kan kebetulan saya lulusan dari SMK di Nesas, di STM kebetulan. Nah, jadi ketika SMP tuh saya ketika organisasinya kayak geuleuh lah bahasana naon sih OSIS apa sih itunya. gitu ya, Nah, apa sih asa rariweuh teu paruguh gitunya. Terus juga kayak temen tuh antar kelas tuh gak tahu gitu kan ya. Nah, ketika SMK saya berpikir bagaimana caranya untuk keluar dari zona nyaman. Yaitu seperti SMK saya ikuti organisasi yang ada di sekolah sampai waktu itu keteteran lah, hampir ikut tuh sampai 5-6 organisasi seperti ya basket lah, rohis lah, kayak OSIS lah, ada bahasa Jepang dan sebagainya. Nah, di situ saya berusaha keluar dari zona nyaman karena kalau misalkan kita terus pengen di zona nyaman, kita gak akan berubah. Ataupun saya gak mungkin bisa seperti ini ataupun berbicara di depan seperti ini. Kalau misalkan dulu saya gak keluar dari zona nyaman, seperti itu. Karena yang saya rasakan ketika sekarang keluar dari zona nyaman, hidup tuh ya enak, banyak teman gitu kan ya, banyak relasi, terus juga banyak pengalaman yang baru dan sebagainya. Jadi yang pertama itu tantangannya keluar dari zona nyaman. Nah, kita harus keluar dari zona nyaman karena kalau misalkan kita agak keluar dari zona nyaman, kita nggak akan berubah seperti itu. Yang minimal tadi gitu, minimal dari lingkungan kita dulu. Lingkungan dari kita dulu, seperti ya kita harus pilih-pilih teman. Nah, gitu. Seperti misalkan kalau ormo di kampus misalkan ya ikut HIMA, himpunan, ikut BEM misalkan, terus juga kayak ikut UKM dan sebagainya. Gitu. Jadi jangan sampai kita tuh pengen selalu di zona nyaman, itu tantangannya. Kalau pengen kita berubah, maka keluar dari zona nyaman. Terus juga masalah hal ini kayak minder, gak berani, gitu kan ya. Karena kan banyak ya orang-orang tuh yang gak pengen ya seperti malu atau apa karena minder. Saya mah sana kieu introvert dan sebagainya. Nah, coba lawan dengan keberanian itu. Kalau kita terus dihantui dengan rasa minder, dihantui dengan rasa malu, gak akan maju-maju gitu. Karena saya juga jujur ya itu melawan keberanian itu, melawan minder itu ataupun melawan kemaluan itu, si malu-malu eta lah gitu. Nah, ketika malu eta dilawan bisa alhamdulillah berubah gitu. Jadi bagi teman-teman semua, bagi sobat BMSDAI, ayo keluar dari zona nyaman dan lawan keberanian itu. Ya minimal di kelas nih, di kelas misalkan ada presentasi. Nah, aktif bertanya, aktif seperti ya menjawab dan sebagainya. Terus misalkan ketika diskusi ya berpartisipasi dengan ya bertanya tadi. Itu juga ketika di organisasi berani menjadi ketua misalkan. Jadi jangan hayang bahasana kumahanya, ulah yang jadi budak wae lah, yang jadi anggota wae. Nah, kalian harus berani walaupun kalian perempuan boleh aja menjadi ketua misalkan ketua BEM, ketua HIMA. Contoh kan BEM Unsap kan itu cewek ya. Jadi kalian sebagai cewek juga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pemimpin seperti itu. Jadi itu untuk yang pertama, untuk tantangannya itu masalah ya zona nyaman gitu. Jadi kita harus lawan zona nyaman itu kalau pengen kita berubah, kalau pengen kita sukses. Yang kedua juga tadi yaitu lawan rasa minder itu, lawan rasa malu itu, yaitu dengan keberanian gitu. Karena ya kita tidak bisa berubah kalau misalkan kita diam wae. Nah, seperti itu kita harus berubah, keluar dari zona nyaman dan kita harus berani dan kita berusaha untuk extrovert kalau bisanya extrovert. Jadi jangan introvert wae. Enggak terlalu extrovert banget gitu. Nah, gitu. Tapi ya extrovert juga kalau misalkan dalam hal kebaikan ya boleh-boleh aja gitu. Terus nanti kayak bisa membatasi lah, ada batasnya kan. Extrovert juga ada batasnya, introvert juga ya ada batasnya. Jadi kalau bisa extrovert karena kalau kita hidup extrovert tuh kalau yang saya alami ya seru gitu. Dapat teman tuh
contohnya saya dapat teman tuh sekarang nggak hanya di misalkan kampus saja ataupun Sumedang saja, teman juga ada kayak di luar kota ada, kayak di luar provinsi ada, bahkan di luar negara juga ada gitu kan, mancanegara. Karena ketika saya keluar kota tuh nanti saya akan aman ataupun nyantai lah. Misalkan nih saya ke Sukabumi contohnya. Ketika saya ketika saya ke Sukabumi, saya nggak akan bahasa nama liar lah gitunya. Saya tinggal telepon ke teman, Kang lagi di mana ya? Saya di Sukabumi pengen ketemu, nggak ada teman dan sebagainya. Kan enak kan? Tapi ketika kita nggak punya teman, kita bingung mau ke siapa. Jadi makanya kalau saran saya ataupun masukan saya bagi teman-teman, ketika ikut organisasi itu gak hanya internal saja ataupun kayak hima atau BEM saja, tapi ikut juga organisasi eksternal seperti ya volunteer, seperti ya organisasi yang di luar lah, seperti itu. Jadi itu sih tantangannya. Jadi yang pertama zona nyaman, kedua rasa minder, mungkin yang terakhir masalah lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh bagi teman-teman pengen yang terus bertumbuh gitu kan ya. Silakan gabung organisasi, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang bisa membuat tumbuh. Karena ya sebuah teman itu berpengaruh. Kalau dalam Islam kan contohnya ketika kita pengen wangi nih, berarti ya gabung atau banyak kumpul dengan penjual minyak wangi misalkan. Terus juga kalau pengen kita bau seperti naon sih? Bawang gitu mana? Bawang misalnya ya. Bawang misalnya. Terus kalau misalkan pengen bau sama asap misalnya dengan tukang elas dan sebagainya. Jadi itu tuh teman tuh mempengaruhi kita. Teman tuh kalau menurut saya teman tuh silahkan bebas. Cuma kalau sahabat harus pilih-pilih. Sahabat mah kan kita akan terus bersama dia terus kan. Tapi kalau teman mah silahkan. Contohnya kalau saya teman nih, ada teman yang kayak organisasi yang mungkin seperti apa ya, yang misalnya pemabuk ada, ataupun yang berandalan atau apa, silakan teman mah. Cuma kalau sahabat harus pilih-pilih. Karena kan sahabat mah yang selalu ada di dekat kita, yang selalu ada bersama kita. Gitu. Jadi bagi ya Teh Dela sama Teh Biba, kalau masalah teman silahkan. Mau misalkan non muslim juga gak apa-apa. Misalkan dia tuh Kristen ataupun non muslim lah, silakan gak apa-apa. Selama itu hal mengajak dalam kebaikan. Gitu. Tapi kalaupun misalkan tadi sahabat harus pilih-pilih. Gitu. Karena kan yang misalkan nih kita berangkat bareng-bareng, gitu kan ya, kita makan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng gitu sih. Itu untuk tantangannya seperti itu. Gitu. Nah, ini pertanyaan yang benar-benar terakhir ya, Kang. Siap, terakhir. Benar terakhir ini. Terakhir. Oke, siap. Bagaimana harapan Kang Erwin untuk pemuda Indonesia ke depannya, khususnya di lingkungan kampus, Kang? Oke, harapan saya untuk para pemuda untuk ya Indonesia, khususnya di lingkungan kampus. Ya. Nah, tentunya harapan saya sih menjadi mahasiswa itu kan maha dari siswa, gitu kan ya. Maha dari sesuatu ya berarti yang paling tinggi kastanya lah daripada siswa yang lainnya, baik SMA, SMP, teman SD. Nah tentunya yang saya harapkan tuh menjadi mahasiswa tidak hanya fokus untuk akademik saja, itu hanya untuk kayak apa ya, mempinterkan diri sendiri gitu ya. Tapi kalau bisa tuh ya berdampak buat orang lain. Ya kalau misalkan ya tidak bisa berdampak ataupun bermanfaat bagi orang, minimal dalam hal lingkungan kampus lah. Contohnya nih, seperti ya ikut BEM gitu kan ya, ikut hima ataupun ikut UKM dan sebagainya. Nah, ketika di BEM, di hima ataupun UKM itu bisa berdampak membuat program-program yang bisa bermanfaat bagi lingkungan kampus. Ya minimal kampus, kalaupun tidak bisa bermanfaat bagi lingkungan luar ataupun masyarakat. Contohnya, misalkan di BEM tuh mengadakan kayak ada diskusi, misalkan diskusi kecil-kecilan, misalkan diskusi bedah buku misalkan. Terus juga kayak ya seperti mengadakan kajian lah, terus juga kayak ada volunteer dan sebagainya. Itu untuk dalam hal di dalam kampus minimal. Seperti tadi ada diskusi bedah buku. Jadi biar apa? Karena tadi yang disampaikan di awal, ketika menjadi mahasiswa itu harus mengasah dalam dua hal. Pertama itu public speaking, yang kedua critical thinking. Tentunya ketika kita public speaking itu benar-benar berpengaruh dalam hal menjadi mahasiswa. Karena kan beda ya kalau kita dalam jenjangnya SMA dan jenjang kuliah misalkan. Kalau kuliah kan banyak presentasi. Public speaking itu benar-benar diasah ataupun seperti ya dipergunakan lah. Apalagi yang jurusan pendidikan. Kalian sebagai jurusan PAI pendidikan yang nanti akan mengajar gitu kan. Nah, tentunya bagaimana caranya menjadi wadah tuh yang di BEM ataupun di hima, yaitu agar mahasiswa itu yaitu tadi bisa public speaking-nya bagus dan critical thinking-nya bagus. Seperti karena kalaupun misalkan kita
udah keluar kuliah, misalkan walaupun jurusan pendidikan ataupun tidak, public speaking itu pasti digunakan ataupun pasti berguna. Pertama tadi contohnya dalam hal pendidikan, misalkan kalian kan guru, jadi guru baik SD, SMP atau SMA, kalian kan pasti banyak komunikasi dengan murid ataupun siswa. Kan pasti kita diuji kan public speaking kita, gak mungkin kita ngajar nih agak gitu kan, salam ataupun kita misalkan kayak ngajar nih duduk doang di depan di meja, misalnya kayak beri tugas doang, kan gak mungkin kan, karena ya zamannya udah beda. Kita ketika mengajar tuh modelnya harus menarik, metode mengajarnya harus menarik dan sebagainya. Jadi ketika public speaking tuh ketika dalam jurusan pendidikan pasti bermanfaat. Terus juga misalkan kalau misalkan di luar jurusan pendidikan seperti misalkan manajemen, misalkan contohnya, ataupun FISIP, terus juga misalkan informatika dan sebagainya, contohnya manajemen, misalkan manajemen tuh lulusannya bisa masuk ke bank contohnya, kan public speaking diperlukan kan. Gak mungkin kita melayani kayak yang mau nabung misalkan di bank, kayak gak mungkin diterima. Tapi sebelum kita kerja juga sama HRD pasti ditanya kan, HRD ketika di perusahaan kayak misalkan ya nama siapa, backgroundnya gimana, gak mungkin kita diterima kalau kita Nah jadi gitu, jadi menjadi mahasiswa harus tadi menanamkan dua hal itu, ya public speaking dan critical thinking juga. Nah sebagai tadi perannya itu kan yang saya sampaikan itu peran sebagai ya himpunan ataupun BEM untuk KM, coba membuat wadah untuk melatih critical thinking, berpikir kritis untuk mahasiswa. Contohnya tadi mengadakan diskusi dan sebagainya. Karena apa ya, banyak mahasiswa tuh yang apa ya tidak berpikir kritis karena tidak ada wadah untuk tadi berpikir tersebut. Itu seperti ya ada diskusi, seperti ada ya bedah buku dan sebagainya. Karena contohnya ketika kita otak tuh bagaikan pisau, misalkan yang otak kita jarang diasah, pisau jarang diasah nih, akan tumpul kan, ataupun kayak mintul lah. Tapi ketika pisau tersebut suka diasah, namun ya suka diasah, itu akan seperti tajam. Sama halnya otak kita juga. Kalau misalkan otak kita seperti suka diasah, dengan kita banyak berpikir, dengan banyak kita diskusi, maka otak kita juga akan tajam. Sama halnya pisau. Tapi kalau misalkan otak kita jarang dipakai, itu jarang dipakai diskusi, jarang dipakai public speaking, jarang dipakai untuk berbicara, maka otak kita juga akan tumpul ataupun kayak mintul lah. Seperti makanya itu menurut saya peran bagaimana harapan mahasiswa itu yaitu seperti itu. Untuk yang punya wadah seperti BEM, HIMA ataupun KM, buatlah wadah untuk melatih public speaking ataupun critical thinking untuk mahasiswa. Gitu. Inti nama yang tadi yang saya sampaikan, ketika menjadi mahasiswa itu khususnya di lingkungan kampus, gak hanya untuk mempintarkan diri sendiri, tapi mempintarkan orang lain juga. Gitu. Karena kan prinsipnya kita dalam ya Islam, khairun nas anfa'uhum linnas, baik bagi manusia adalah manusia paling bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Jadi saya harap untuk peran pemuda untuk kedepannya di Indonesia khususnya di lingkungan kampus saling bermanfaat satu sama lain. Jadi jangan sampai kita fokus untuk diri sendiri saja, tapi juga fokus untuk bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Gitu. Mungkin begitu ya Kang. Jadi organisasi itu adalah sebuah wadah untuk pengembangan mahasiswa itu sendiri. Betul. Nah, sobat BEM STAI semuanya, itulah tadi obrolan kita mengenai pemuda inspiratif. Nah, ingat, jadi inspiratif itu nggak harus hebat dan juga besar, tetapi cukup dimulai dengan hal-hal yang kecil dan juga bermanfaat. Semoga obrolan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk bergerak dan berdampak positif. Oke, mungkin cukup sekian ya Kang. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.